Gus, saya mau tanya, zikir apa yang bisa cepat menembus untuk ketemu sama Allah Subhanahu wa taala? Apa la ilaha illallah, apa Allah yang terbaik itu, Gus? Mohon ya, Gus. Terima. Nggih. Zikir apa yang bisa menjadikan suluk jenengan iki bisa lekas bertemu Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Zikir apa yang bisa menjadikan suluk jenengan iki bisa lekas bertemu Allah? Tolong dibuka dalam Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 41. Di situ Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu orang yang sudah beriman. Tidak ya ayyuhal muslimun, juga tidak ya ayyuhan nas. Udhkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah, dzikron kelawan sak temene dzikir, kathiron. Udhkurullaha dzikron kathiron. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah dengan sebenar-benarnya ingat. Di situ ada kalimat dzikron. Dzikron. Di depan ada fi'il amar berupa apa? Udhkuru. Ini perintah. Menurut kami perintah itu wajib dilaksanakan. Al-imtithalul awamir, mana perkara yang diperintah Allah wajib kita lakukan. Tapi mengapa di belakangnya itu ada dzikron sebagai kedudukan maf'ul mutlak, padahal sudah diperintah nih? Inilah Pak, menurut kami ini perintah Allah yang tidak main-main. Mengapa alasannya Allah memerintahkan? Karena keadaan ruhaninya kita itu terbelenggu oleh nafsu, dalam keadaan gelap. Ini kalau sadar, pertanyaan ibu, zikir yang manakah yang dengan bisa cepat untuk bisa membedah alam akhirat atau bertemu Allah? Padahal banyak ayat petunjuk-petunjuk tentang bertemu terhadap Allah. Tadi seperti surat Al-Kahfi ayat 110, fal ya'mal amalan solihan, amalan solihan yang bagaimana? Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak menyamakan sesuatu pada Allah dalam diri kita. Itu bagaimana? Bon, bicara tentang zikir Pak, miturut versi Quran tauhite wonten sekawan. Wonten sekawan. Iki mang busa elali aku. Carane. Oh, tambah bek ini. Iki mungkin dicoba jalai. Oh, tambah gede.
Amit. Kok dados sing ngeten? Ngapunten nggih. Wau prasaku wonten mriki kok nggih. Oh niku. Kembali back. Oh nggih. Nggih. Ngene iki kudu ahline ya, Man. Gitu ya. Iki bab ilmu loh, contoh didik ngene lho. Berhubung kita tidak bertauhid, tidak berilmu, gak iso sholat dengan benar. Kudu belajar ngelmune dulu. Oh niku. Kalau itu menulis. Oke. Mari dong. Pertama kita disuguhkan Allah dzikir ing dalam golongan syariah. Dzikiri itu adalah disebut dzikir jahar. Rupane dzikir jahar la ilaha illallah. Niki wonten surat Muhammad kalau nggak salah. Naik satu tingkat lagi di dalam thariqah. Kita disebut dzikir sirri. Rupane la ilaha illa huwa. Huwa iki sifat sebagai wasilah. Allah itu isim nama. Satu langkah lagi hakikat. Kita mengenal dzikir sirul asror. Rupane tauhide la ilaha illa anta. Anta ini sudah tidak membahas sifat, bahkan nama tidak. Karena anta sudah di depan. Berarti Allah sudah terasa dekat. Jadi sudah nggak ngucap nama, nggak ngucap sifat. Mimpak di ulama ahli tasawuf mengatakan bila suarin wa kalamin walafdin, itulah dzikir yang tidak menyebut nama atau berkalam atau bersuara, sudah tidak. Makanya disebut sirrul asror itu di situ. Kalau kita masih mengatakan dzikir sir, itu berarti hati masih mengucap nama Allah, 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 Allah dalam hati terus Allah, Allah. Kadang-kadang jikalau ini sudah sampai terbiasanya bunyi sendiri, sampai dengar, jenengan lu mendengarkan kalau napas itu berbunyi Allah, jantung berbunyi Allah, semua. Bahkan kadang-kadang di luar diri jenengan seluruh alam ini berzikir, dengar jenengan.
Lah bukan ini yang dimaksud. Yang ditanyakan ibu, mana dzikir yang dimaksud bisa untuk lekas cepat nuju datang Allah alias membedah rahasia alam akhirat. Bapak Ibu, kita kan sering dengar di istighosahan fatayat miftahul jannah la ilaha illallah. Lah ngaten nggih? Niku pun diucap tok. Sebab itu jenengan sadar atau tidak, sebelum munculnya la ilaha illallah wonten fa'lam annahu. Fa'lam annahu artinya ngertenono, fahamono apa arti di dalam la ilaha illallah. La ilaha iki piye maksude, illallah iki piye maksude, kudu dipahami riyen sebelum mengucap la ilaha illallah. Umpama sing dimaksud iku diucap tok enak Pak Bu, arek SD saged jawab pitakone malaikat mungkar nakir, merebuka sapa jenenge pangeranmu, jawab Allahu Rabbi. Nek cara bilisan fakot gampang Pak, apa maneh apalagi sebelum kita tinggal Pak Mudin nalkin bocorno jawaban. Loh iki urusan ruhaniyah. Nek urusan ruhaniyah yang menghadap pada Allah, berarti surat Al-Kahfi ayat 110 fal ya'mal amalan solihan iku prilakune ruhaniyah, duduk bukan prilakune jasmania. Lah inilah yang tidak lepas dari zikir. Fal ya'mal amalan solihan di situ Pak. Pertanyaan ibu, mana zikir yang cepat yang bisa menghadap dan bertemu Allah? Prosesnya, ini proses. Aku nih gak ngomong proses kok dipendeli ambek anu, ya tak abusirin. Suwe-suwe yo rada pahami. Lah, makanya belajar itu penting. Tapi jenengan belajar kudu wong sing ngerti. Wong awak de belajar menyang wong sing ora ngerti, ya tambah kesus, ya padha gak ngerti ini. Akhirnya jadinya gitu. Lah ngoten Pak nggih. Awe dalan sira menyang wong sing wuta. Lah sing dikongkon awe dalan ya sing gak wuta. Tuntunan wong sing wuta. Berarti sing nuntun harus tidak buta. Istilah bahasa, nek awak dhewe atine wuta, yes golek tulung menyang wong sing atine gak wuta. Nek tujuane iku nuju nang Gusti Allah. Makanya disebut mursyid iku Pak, wajib makrifat dulu. Wajib niku. Masalah mursyid niku nggawa wong ribuan. Tidak hanya satusan, ribuan. Bagaimana mungkin semuanya akan bisa sampai pada Allah? Umpama kula mursite ku wuta nang Gusti Allah, ya ora iso. Ibarate logika, kula niki supir bis, isine jero bis niku wong 100. Tapi mripat kula wuta, mboten nyusup nang jurang apa? Iku pasti penumpangnya ya wis gak ketok, ya ta? Sing jenenge supir ya padha gak ketoke. Kula nyekel bis, penumpang kula mesti kesasar-sasar pun. Masalahnya kula nggih kesasar. Pun kita lanjut. Di dalam dzikir sirul asrar niku Bapak Ibu ada 3 tahap. Satu disebut su'aul basirah.
Apa? Rasa. Rasa ini kalau Kanjeng Nabi dawuh imanul haq wa huwa al-ihsan. Tarkib al-ihsan definisi anta budallaha ka'annaka lahu tara. Fa ilam takun, apabila jenengan menyembah seakan-akan jenengan sudah bisa melihat wujudnya Allah. Apabila tidak, Anda harus merasa, meyakini kalau jenengan ini selalu dilihat oleh Allah, selalu digerakkan oleh Allah. Itu minimal, itu proses awal. Berarti jenengan proses awal wajib di dalam hati merasa digerakkan oleh Allah dalam hal apapun. Iku su'aul basirah. Ini cara makom namanya makom muraqabah, Pak. Makome muraqabah. Makom di mana Allah terasa dekat tapi masih ada jarak. Dan ini proses sisalik. Masih ada dua. Seiring berjalannya waktu jenengan berzikir terus, maka Allah akan menarik jenengan di pos yang kedua adalah ainul basirah. Apa ainul basirah? Cahaya nur makrifat iku Allah nyalakan, sing tujuane untuk membinasakan perkara loro tadi, la ibsar wa mubsar. Jenengan tadi yang merasa digerakkan Allah itu hilang. Keakuan diri kita, ego, itu Allah hilangkan. Ini yang disebut masuk dalam alam fana. Alam di mana hati sampean sudah tidak ada wujud sampean. Miturut pandangan meripat hati sampean, selain Allah itu wujudnya sudah nggak ada. Yang ada cuman wujudnya Allah itu sendiri hidup. Berarti yang melihat dan yang dilihat, yang bergerak dan yang menggerakkan pelakunya tunggal. Quran menjawab, ana innani anallah, sesungguhnya aku iki adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Manakala itu sudah di ainul basirah, terakhir mesti sampai ditetapkan hakul basirah. Iki alam makrifat. Udah Pak, proses telu iku urusane Gusti Allah. Sing penting jenengan bagaimana mungkin, bagaimana sejauh mana dzikir itu nancep ning ati terus. Ingat, Allah pesankan terhadap kita dalam surah Al-Baqarah 256, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Kalau kamu sudah mendapatkan akses dariku untuk bertemu aku, maka jangan pernah itu kau lepaskan. Pegang teguh taliku. Tali ini Allah itu tadi, dzikir tadi. Kalau jenengan bertanya bagaimana caranya untuk cepat lekas bertemu Allah, dzikir apa? Yang jenengan kudu takok Gusti Allah. Wong sing duwe hak iku Gusti Allah. Cuman nek ngomong sistem teori gini ki. Sistem teorinya di sini. Sampai kudu berzikir iku terus menerus, tapi masalah ketemu itu hak prerogatif Allah. Disinilah yang terakhir yang ku maksud, setelah hakul basirah makrifat ini muncullah yang terakhir hakikat muncul namanya makrifat, dikiri namanya fana udzikri, tauhid la ilaha illa ana. Pun telas pun nek wis kaya ngene monggo sedo ora apa-apa.
Tapi nek durung tekan kene qad khosiro, apalagi qad khosirul ladina kadzabu biliqaillah. Siapapun yang mendustakan pertemuan terhadap Allah di dunia ini, kalau dia sudah meninggal, qad khosiro, sungguh celaka ruhaniyah ini. Udah, niki peringatan Allah. Makanya mengapa saya harus berani menyampaikan walaupun pahit kurasa, sebab Rasulullah juga menyampaikan. Kalau ada makalah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah nggak pernah menyampaikan tentang tauhid ini, terus bukti kalau ada ayat ini apakah kurang cukup? Kalau Rasulullah juga menyampaikan, menurut kami kalau Rasulullah tidak menyampaikan, nggak mungkin wahyu ini sampai terhadap kita. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada kalimat-kalimat ini, saya percaya Pak, kalau makalah mengatakan Rasulullah nggak pernah menyampaikan hukum hakikat makrifat atau tauhid menuju makrifat, hanya syariat saja, saya percaya. Terus adanya iki, apa kita kurang percaya? Apa mungkin ini ditambah-tambahi? Pak nyun sewu, Quran itu bagi umat Islam ditaruh hukum yang paling tinggi. Ini munculnya dari Quran. Setelah itu as-sunnah untuk umat Islam ya. Setelah itu ijma' qiyas. Lah munculnya ini ada di dalam Quran. Masa sih ini sih kurang percaya umat manusia? Wis wallahu alam. Itu bukan urusan saya. Urusan saya wajib menyampaikan ini. Urusan saya dibenci oleh umat Indonesia misalnya, lebih baik daripada aku dibenci Allah dengan bentuk saya khianat dari tabligh ini. Nggih ngapunten Kang kathah. Kalau dihitung-hitung Pak, nggih, cara umpama dihitung-hitung bek murtabek, lah nyapa sih kula niki golek perkara, lah ngoten nggih, turu poko ning omah, lah ngoten nggih. Padahal urusan tauhid iki urusan yang paling riskan di tengah-tengah umat Islam khususnya, sebab banyak yang mengatakan dalika dolalah, iku sesat ajaran iku. Ada yang mengatakan gitu, dan itu ahli kitab. Dan itu ahli kitab. Kok bisa saya katakan? Iya, saya pernah ngalami sendiri, bermuhadatsah, berdialog seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan, nek syariatmu iku belum teteh, kui nek ngaji babakan hakikat tauhid gendeng awakmu. Ada yang mengatakan gitu. Ya sudah, itu haknya beliau-beliau Pak ya, tidak bisa kita salahkan. Tapi aku juga punya hak untuk menyampaikan pendapat. Ya ini tadi pendapat saya, menungso iku gak cukup mikir urusan jasmani. Menungso iku harus juga mikir perjalanan rohani. Sebab disebut menungso gak mungkin mung jasad saja, tetapi juga ruh. Dengan bukti jenengan tidur itu nanti ada terjadi sesuatu kejadian mimpi, berarti menunjukkan itu adalah alam gaib, berarti menunjukkan dalam diri ada ruh. Ya sudah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah Bu, jadi nek menurut sistem dzikir sirul asror inilah untuk mencapai fanaud dzikri. Dan urusan prosesnya ya udah saya katakan tadi. Perlu diketahui yang lebih penting, urusan ketemu iku wilayahe Gusti Allah. Pun kula mboten saged untuk mengatakan, "Oh, meneh ketemu kamu." Oh, mboten. Itu urusan Allah. Kami itu hanya urusane duduhne sistem. Jenengan budalo dewe ngaten dah. Nggih. Ada lagi Bu? Ibu dulu.
mboten enten? Ada, monggo Bu, monggo. Assalamualaikum Guson. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini mau tanya mengenai bagaimana ciri orang-orang yang sudah mencapai makrifat. Kemudian yang kedua, bisakah orang-orang yang seperti kita ini bisa mencapai ilmu makrifat tersebut? Begitu aja. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri-ciri orang itu hatinya sudah ma'rifat Allah? Man arafa nafsahu faqad ngarafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul kenal Tuhannya. Sederhana aja Bu. Pertama, yang disebut kenal dirinya, tahu dirinya, pada aslinya jenengan kali kula sebagai makhluk itu tidak ada, tidak punya sifat wujud, bahkan sifatnya adam, tidak ada. Artinya la yarawna li anfusihim syai'an. Tanda pertama, ketika jenengan ini berdiri di zona ada, jenengan akan ketiadaan diri jenengan. Bingung mboten? Sewang suli melih, ketika jenengan berdiri di alam yang ada, jenengan telah ketiadaan keadaan jenengan, kewujudan jenengan. La yarawna li anfusihim syai'an. Contoh, umpama jenengan sholat, umpama jenengan aktivitas apapun, di dalam hati jenengan itu sudah tidak merasa jenengan yang melakukan. Iman yang muncul bukan jenengan, karena jenengan sudah ketiadaan. Berarti pun fana niko. Satu. Dua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Iman yang muncul, rasa sing muncul iku ihsan. Bagaimana ihsan? Yusyahid, rasa sing muncul, persaksian sing muncul, annal fa'ila, sak temene sing agawe, yang melakukan, yang wujud, wa utawi fa'il iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Tondo yang kedua, berarti rasa sing muncul dalam ati sampean iku sedaya iku mung wujude Gusti Allah. Hal ini bisa terjadi dalam hati sampean hanya berzikir untuk mencapai derajat yang seperti ini. Tondo sing nomor telu, tatmainnul qulub. Ati sampean niku bahagia. Coro indah nggak bisa dibayangkan dengan sesuatu apapun keindahan itu.
Apapun indahnya dunia, nggak ada yang menyerupai keindahan yang sampai lihat umpama indah. Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mengapa hatinya selalu damai, selalu bahagia, sekalipun dalam kondisi jasmani, ekonomi kurang baik. Bi dzikrillah, sebab atine eling dateng Gusti Allah. Terus ditegaskan ayat berikutnya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya berzikirlah menjadikan hatimu tenang. Zikir yang bagaimana? Loh, ini gak dijelasno ning syariat, memang kelasnya dewe-dewe. Akhir dijawab ning hakikat, dzikron katsiron. Sejatine zikir eling adalah ketemu, wahwa adzikru bisiril asrar. Zikir tanpa ngucap, tanpa nama, hanya rasa, terus manjing ke ainul basirah, manjing ke fana, lalu manjing ke makrifat atau hakul basirah. Akhir disebut la ilaha illa ana. Kedua, apakah bisa kami orang awam itu mencapai hal itu? Pasti bisa. Sebab tentang masalah perjalanan bisa ke Allah itu Allah memakai kalimah nakiroh ning Quran, tidak memakai kalimah atau isim makrifat, mboten. Isim nakiroh, nakiroh itu umum, sampeyan tinggalilah. Khusus Kanjeng Nabi lah sampeyan ndamel nakiroh. Subhanalladzi asra bi abdihi, le nakiroh menunjukkan apa? Umum. Artinya siapapun bisa, cuman pertanyaannya hamba yang Allah kehendaki. Nur makrifat itu akan Allah nyalakan hanya terhadap hamba yang itu hamba yang Allah pilih. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha, lo nakiroh maneh terhadap hamba yang Allah kehendaki. Cuman yang terpenting dalam pertanyaan ini, hamba siapa yang Allah kehendaki? Az-Zumar 18 Allah jawab, alladzina amanu alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una aksanahu. Kalau terhadap Nabiullah Adam ada di surah Al-Baqarah, fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam isok balik nanggone alam akhirat lagi, Pak, setelah dia melanggar makan buah khuldi. Terus alasan itulah Allah mengusir ke dunia. Adam ditanya mau kembali enggak? Nggih, ono syarate apa? Nabi Adam wajib menerima kalimah. Kalimah iku wahyu. Wahyu iku pundi? Ya ilmu tauhid ini yang untuk ruhania. Berarti siapapun panjenengan, alladzina yastami'unal qaul, setelah mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini, terus ati iku condong beriman, fayattabi'una aksanahu, lalu melaksanakan kholwat dzikir iki, maka itulah yang Allah katakan sebagai hamba yang Allah pilih. Mboten sedaya tiyang, Pak. Kalau bisa membuktikan 26 tahun niku lho kula ngaji bab niki. Wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan enggak percaya. Ya sudah, itu bukan urusanku. Rasulullah disuruh menyampaikan, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Muhammad, aku tidak mengutus kamu kecuali basyiron wa nadhiran. Apa basyiron? Memberikan kabar yang beriman tadi, wa nadhiron, memberikan peringatan terhadap yang tidak percaya. Jadi Kanjeng Nabi nggak ada kapasitas untuk memaksakan, nggak boleh. Saya juga nggak boleh memaksakan orang untuk percaya, nggak boleh, karena semua orang punya hak
masing. Terus tak simpul nih, walladzina kafaru innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu. Lah ya sudah, Quran ini ngomong ngonon, Gusti Allah ngenas kebanyakan nggak percaya, terus mau bilang apa kita? Kita maksakan diri, ya jelas tambah salah. Ya sudah, kalau sudah Allah mengenas kebanyakan nggak percaya, tinggal kita ngelampai mawon. Berarti gak salah wis dinas Gusti Allah. Lah ngoten nggih? Ya si semuanya ayat turun itu ada asbabun nuzul. Mengapa Gusti Allah kok mengenas lebih banyak tidak percaya? Karena manusia hatinya sudah diingatkan tapi tetap tidak percaya. Akhirnya apa? Khotamallahu ala qulu, dikunci sudah, dikunci. Sama dengan kita. Mengapa Rasulullah diturunkan dan membawa dinu tauhid? Karena keadaan posisi ruhania kita itu sebabnya terjerumus di dalam jurang nafsu ini. Makanya di situ kan ada dua, wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian kecil ikut tadi bisa nerimo, tapi sebagian besar itu tidak mau nerimo. Ya sudah, kalau seperti itu mau bilang apa? Wis pokoknya dilakoni ngoten mawon. Nek cara kula tak sampekno urusan percaya gak percaya urusan dewi-dewi. Ingat, semuanya itu membawa konsekuensi masing-masing. Oke Bu, masih ada Ibu? Ada, monggo. Ibu sudah 3 kali ini ya, monggo, monggo Bu. Assalamualaikum Ustadz. Matur suwun wektalipun. Saderengipun ngapunten Ustadz mengenai dzikir kala wau dalem tasik belajar nggih Ustadz. Masih terus belajar. Ngendikanipun jenengan melihat sesuatu jangan lihat makhluknya, lihat Allahnya ya. Terus saya belajar begitupun sakniki dalam lihat jenengan yang bicara itu Allah yang bicara. Terus lihat semua makhluk ini lihat Allahnya. Tapi nggih ngoten mau Ustadz, apa berpegang teguh itu sering lupa gitu loh Ustadz. Terus pernah suatu ketika mau tidur, saya itu dzikir astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah. Terus dalam itu kados serwat ngonten Ustadz. Serwat, terus saya diperlihatkan oleh Allah. Dalam hati saya tanya, niku nopo? Ada yang jawab, tapi saya enggak tahu siapa yang jawab. Katanya itu surga. Terus saya tanya lagi, niku nopo? Niku lo neraka. Niku nopo Ustadz? Ngapunten saderengipun Ustadz ya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang si salik ketika suluk kholwat, saya katakan kholwat, sampean sudah mengerti dzikir sing kula maksud, terus jenengan lampahaken, jalankan setiap saat dan waktu dan kejadian apapun di depan kita. Terkadang si salik itu Allah tampakkan alam-alam kasaf, alam kasafah, termasuk surga. Itu kan makhluk toh Pak. Surga itu makhluk toh. Pahala itu makhluk toh. Semua makhluk, cuman aja posisinya ada di alam mukasafah.
Kalau jenengan tanya apakah itu makhluk, terus dibalik semua itu pasti ada Allah. Lah inilah butuhe jenengan ketika saat Solo itu dibekali tentang wawasan dzikir sirul asror, supaya tidak mudah hati sampean kejebak dalam wujudnya makhluk. Oke, biar sampean cegak hanya merasakan wujudnya Allah secara batin, biar juga sampai nyatakno wujudnya Allah dohir. Tapi tolong ini nanti yang bagi yang tasik bingung jangan dipaksakan. Pun kalau tak nulis laksana ini biji kacang, Bu nggih Pak, anggap aja itu biji kacang, atau biji jagung boleh, kedelai juga boleh, terserah. Kalau di sini yang mahal duren aja lah. Nah, ketika jenengan melihat bijinya, mata dohir bisa melihat, tapi mata dohir disuruh untuk melihat di dalam biji itu ada hidup, nggak bisa, karena tertutup oleh wujudnya bijinya. Tapi mata hati sampean pasti bisa melihat wujud hidup di situ yang disebut iman yang benar, yaitu ihsan. Ya rasa iku mau. Terus dibuktikan Pak secara dohir. Jenengan melihat pada seluruh alam ini ada Allah toh? Itu hanya dengan mata hati. Rasa tadi lewat rasa. Akhirnya aku yakin kabeh makhluk iki ada Allah hidup di situ, karena kalau nggak ada Allah hidup itu nggak mungkin makhluk itu bisa bergerak. Sebab yang menggerakkan makhluk semua adalah Allah. Oke, ini bentuk mata hati. Sekarang dinyatakan wujudnya urip secara dohir. Mungkin bisa dilihat di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Tentang kewujudan Allah itu tidak hanya di batin, juga di lahir, tidak hanya di awal, juga di akhir semua persoalan. Caranya ya nopo? Ngeten. Ibarat jagung, biji jagung ya tanduran rek, jero lemah pendemen, digejik terus dilebokno, biji iku terus diuruki meneh. Lah ngoten nggih. Wis, bahasa jenengan rohaniyah. Idfin wujudaka fi ardil humul. Wujud jenengan tenggelamkanlah kuburan di dalam bumi humul. Bingung Pak, apa bumi humul iki? Bumi kesunyian, yaitu kholwat. Nabi Yunus diuntal ikan besar, mboten kelihatan Nabi Yunus, kelihatan iwake. Berarti meniadakan keakuan diri ego sebagai manusia lewat kholwat, sistemik zikir. Iku cara untuk meniadakan wujud kita sebagai makhluk ego. Setelah itu dipendem, setelah biji kacang itu yang dipendam, akhirnya muncul gini Pak. Nanti sampean lihat ah. Nggih ya. Ini namanya pohon. Disebut pohon atau wit. Ketika itu muncul, tolong sampai padosi biji yang ada di dalam tanah yang kita taruh mana? Hilang. Jenengan nek kepingin isok
kefanaan diri holwato masuk oning alam kesunyian. Artinya lewat sistem dzikir sirul asror inilah untuk meniadakan keegoan kita sebagai manusia. Setelah itu akan nyata yang hak kebenaran, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud dohiri Allah laksana seperti jagung itu, wite pohonnya. Berarti mana pohonnya? Ya wujute ma fis samawati wa ma fil ardi iki. Wujud dohiri Allah nyoto hakul mubin, yaitu wujud dunia saisini. Makanya seluruh manusia satu pun tidak ada yang sama. Tidak ribuan miliaran manusia, tetap tidak ada satupun yang kita pernah mikir mboten mengapa sidik jari manusia itu satupun gak ada yang pernah mikir ngoten sampean? Dibuka dalam sifat wajib Allah salbiyah wahdaniyah sawiji, gak ada yang sama. Wis empun dipeksa lho niki. Tadi saya katakan nyata wujud dohire Allah adalah ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit dan di bumi. Niki nek sampean trimo golongan kita yang masih ada di syariat mesti nodo iki wujude makhluk. Lah ngoten nggih. Lho makhluk wis gak ono kok iso wujud. Nek wis makhluke gak ono berarti wujude Gusti. Bingung nggih? Pak, niki cahaya Pak. Cahaya itu sangka setrum. Nggih? Sampean kepingin ningali setrum wujude ya cahaya ini. Sebab tanpa setrum nggak mungkin muncul cahaya. Tapi Allah dawuh, cahaya itu duduk wujudku, dunia saisine iku duduk wujudku. Gak bingung tah ngeten iki. Aku pingin dikenal oleh wong Sidoarjo wujudku jari Gusti Allah, tak lahirno wujudku. Rupa apa? Nurullah, disebut Nurullah. Wujudnya Nurullah dunia saisine iki. Tapi iku duduk wujudku. Dua makalah koyoke bingung, tapi mboten saged bingung nek lamuno nggak ana wujud loro. Isoke gak ana wujud loro jenengan kudu kholwat. Wis niku jawabane. Nek cara babakan setrum ya ampun ditingali, jangan dilihat padange niki jempoken kabel niku sing ana setrume. Sampai langsung gak eling. Tapi yo ojo dipraktekno Pak, jembok setrum iku minangka umpama seperti itu. Orang yang Allah tarik di dalam alam fana, dia tidak tahu dirinya. Ruhaniyah iki hati sudah tidak tahu dirinya makhluk, karena makhluk itu sudah difanakan Allah. Laksana apa? Orang tidur. Orang tidur tidak bermimpi, ujuk-ujuk lho kok wis subuh. Lah ngoten nggih. Ditakoki awak mang ngimpi apa? Mboten saged jawab. Awak mang kaya apa? Mboten saged jawab. Tapi nikmat sampean. Jadi Bu, jenengan jangan pesimis. Kita itu sebagai orang am pasti bisa jikalau kita termasuk hamba yang Allah kehendaki. Dan juga tanda makrifat tadi gitu sama sudah kami jelaskan di depan. Jadi yang penting jenengan bagaimana sampai iki terus memegang zikir. Wis bah orang lain ngerecek sampean aliran sing gak bener ta wis ainu reken you ngoten mawon. Sing penting ati sampean terus
berdikir, nantilah jenengan akan paham sendiri, sebab jenengan akan dibimbing Allah sendiri nanti terkait masalah dua hal tadi. Pertama, wujudku iku tak nyatakno secara dohir rupa dunya, tapi wujudin dunya bukan wujudku. Engkau akan paham nanti tidak ada wujud dua, nggak ada. Kalau boleh saya tarik ilmu didik mawon, kalau makhluk itu sudah tidak ada, maka jangan disebut makhluk. Sekali lagi, kalau makhluk itu sudah fana, jangan disebut itu wujudnya makhluk. Wis tambah ngelu maneh, wis ditatapno tembok menae lho. Artinya tatapno tembok sampean iki terus dikiriku ditegeni, sebab hidup dalam diri jenengan itu lebih tahu keadaan jenengan. Dan aku yakin Allah itu tidak akan pernah menjerumuskan jenengan dalam jurang kesesatan. Ingat, jikalau Allah sudah memberikan hidayah pada satu hamba, satupun orang lain tidak akan pernah yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, jikalau Allah menyesatkan satu hamba, satupun tidak ada orang lain yang bisa memberikan petunjuk. Okay. Cukup Ibu? Oke. Ibu 3 sudah, Bapak 3, ada tambahan? Bapak mungkin? Nganut panitia mawon kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tanya Gus mohon penjelasan. Yang satu, kul huda hudallah, kul huda huda Muhammad. Yang kedua, Muhammad Arabun. Sekedap mboten patek jelas telinga kula. Kul huda hudallah, kul huda huda Muhammad. Nggih. Nomor kali Muhammad Arabun, Muhammad Rabbun. Muhammad Arabun, Muhammad Rabbun. Arabun kali Muhammad Rabbun. Nomor 3, bagaimana sifatnya syariat seperti apa, sifatnya yang hakikat seperti apa, sifatnya tarekat seperti apa, sifatnya orang makrifat seperti apa, supaya kita tidak tulis ya kebegal. Pak, ini aku gak nutut nulis kula. Kalem-kalem mawon. Tentang sifat tadi. Ya, sifat syariat seperti apa? Sifat syariah. Ya, terus sifatnya hakikat seperti apa? Nggih. Sifatnya torekoh seperti apa? Nggih. Sifatnya makrifat seperti apa? Ngoten nggih. Mohon penjelasan supaya enggak jatuh bangun sakit. Nggih. Sampun? Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kul huda hudallah. Bahasa kul itu kalau kita telisik dari ilmu nahwu adalah kata perintah. Yang diperintahkan siapa? Ini Quran apa senes Pak? Yang tanya tadi loh. Ini Quran apa senes? Halo? Senes, oke. Katakanlah makola. Ngoten nggih. Katakan, mbuh sapa sing mengatakan iki? Nek cara Quran kula ngomong Muhammad, lah ngoten nah. Kul huda terkait masalah petunjuk. Iku hudallah. Petunjuke Allah. Pundi sih petunjuke Allah yang disebut petunjuk Allah? Kenek kula wastani khotir. Apapun itu bisikan sing mencondongkan ati sampan iki dateng pendekatan dan bertemu Allah, berarti yaitu kul huda hudallah. Lungguhe di mana? Lungguh duduknya ini di
asyhadu alla ilaha illallah niki berarti persaksian hanya pada wujudnya Allah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Ini berarti ranahnya ke syahadat hakikat. Yang kedua, kul huda Muhammad, berarti iki hubungannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakanlah petunjuk ikut dari Muhammad, berarti iki hukum syariat. Berarti syahadat yang kedua persaksian terhadap kanjeng Nabi, kalau kanjeng Nabi adalah utusan. Artinya apa? Seluruh makhluk iki Pak Bu isoe ngene ngunu sebab dikongkon Gusti Allah ngene lan dikongkon ngunu. Bahasa Rasulullah utusan jenengan iki diperintahkan. Boleh saya terjemahkan ini, jenengan gerak iki sebab digerakne Gusti. Berarti wujudnya makhluk jenengan iki sebagai Muhammad bisa gerak, iso gerak sebab diperintahno Allah gerak. Inilah maksudnya kul huda Muhammad. Wes satu. Yang nomor dua terkait masalah Muhammad Arab ngoten niku dan Muhammad Rob ngoten. Sik taben dong. Nek umpama tak tulis sampean cocok nang pertanyaan sampean. Muhammad ngarap ngene nggih. Kali Muhammad Rob ngene ya bener ya maksud sampean. Oke. Arab iku lak wong Arab to. Nah ngoten nggih. Apakah yang dimaksud itu Muhammad Arab? Iki piye? Istilah bahasa syahadata ini miturut syariat ya Muhammad ibnu Abdillah. Wis. Nek Rob Muhammad Rob niki berarti hakikate adalah Muhammad ini makhluk. Al-Kahfi ayat 110 tadi. Kul innama ana basyarum mithlukum. Muhammad katakanlah apa yang dikatakan kanjeng Nabi. Innama ana, sesungguhnya aku iku basyarun mithlukum, menungso padha mbek awakmu. Sik kanjeng Nabi ku menungso napa khalik? Menungso nggih? Jenengan menungso. Jadi secara hakikat makhluk siapapun ikut disebut Muhammad. Karena muncul sangka dene Nur Muhammad, ada yang mengatakan Ahmad. Muncul yang jenengan ing dunya niki menungso sebab nyun sewu ruh tadi yang ditaruh Allah di jasad, ruh disebut Nur Muhammad, yaiku wiji kang dumadi sak lebete urip. Terus ditaruh baru muncul jenengan disebut Ahmad utawa Muhammad, gak lanang gak wedok, makhluk. Hakikate lumput ditarik nang syariat. Nek tak sampean tarik nang syariat ya Ibnu Abdillah, Rasulullah iku Arab sana. Nek Rob ya niku wau. Aslinya hakikat berarti sedaya makhluk iki adalah utusan Allah. Saya katakan utusan bisanya bergerak sebab diperintah Allah gerak. Meripat dikon ketip, makhluk Muhammad rupa meripat saged ketip ya sebab diketip nih Gusti diperintahna Allah ketip. Ngoten lho. Ampun kerana syariat mboten saged diterima niki mengke. Bon, itu yang kedua. Yang ketiga tentang masalah sifat. Sifat yang ada di syariat, thariqat, hakikat, makrifat itu bagaimana? Ngeten. Kita menerjemahkan syariat dulu. Adalah merupakan satu ilmu, sistem
Untuk apa? Untuk supaya jasmania sampean kali kula niki olehnya meninggalkan larangan, menjalankan perintah itu dengan benar. Makanya hukumnya wajib sampean iku belajar ilmu syariah. Sebab tujuannya kanggo ibadah jasmania itu dengan benar. Contoh salat. Secara syariat jasmani harus menjalankan hafidu ala sholawah, otomatis harus dipelajari ilmunya dulu. Ilmunya disebut syariah. Bagaimana caranya jenengan berwudu dengan benar, bagaimana caranya jenengan sholat dengan benar, sudah ditata di situ di dalam hukum syariah. Setelah hukum syariat ini jenengan pelajari, otomatis jenengan mendapatkan satu kepahaman, cahaya ilmu yang disebut kepahaman. Lah sipate untuk supaya jasmani iki taat, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Wis iku ngelmune. Lah thariqah iku jalan. Lah jalan iki mana? Thariqah iku mana? Disebut thariqah adalah satu jalan atau fasilitas yang Allah siapkan sing tujuane tidak ada lain kecuali beribadah, menyembah. Berarti pundi? Thariqah iku salat. Nama salat iku thariqah. Nama aktivitas apapun kalau Kanjeng Nabi ibadah murni atau tidak murni itu semua disebut thariqah. Sing tujuane illa liya'budun, dipergunakan untuk menyembah kepada Allah. Akhirnya muncul hakikat. Apa sifatnya hakikat? Iku juga sistem ilmu sing khusus kanggo untuk mendidik ruhaniyah kita, supaya ruhaniyah kita ketika saat berjalan di thariqah tujuan itu supaya benar. Makanya hukumnya ngaji tauhid menurut kami wajib, supaya ruhaniyah ini nanti ketika menyembah itu dalam keadaan benar. Jadi sifatnya hakikat adalah mendidik ruhaniyah supaya bisa beribadah dengan benar. Sekarang aku tanya, umpama jenengan ini tidak berpikir, tidak memikirkan pendidikan ruhaniyah tentang tauhid, terus kita itu sholat, terus keadaan waktu sholat hati kita itu ingat Allah, ingat selain Allah, iku wis mesti lho Pak. Apakah sholat itu di mata Allah benar tah? Ayo dijawab ning atine dewe. Saya ulang, ketika kita tidak mau tentang hakikat satu pendidikan ilmu tauhid untuk meluruskan tujuan kita beribadah supaya bisa naik ke makrifat ketemu Allah. Umpomo awak dhewe ngunu terus sholat, terus waktu sholat hati kita dalam keadaan tidak baik saja, artinya teringat selain Allah, apakah itu tidak melanggar Al-Quran? Mpun dijawab ning lesan, ayo dijawab ning atine dewe. Sehingga mengapa harus dihadapkan tauhid ini Pak? Sehingga di dalam hakikat punya sifat. Apa sifatnya? Meluruskan jenengan kali kula supaya betul-betul mengesahkan Allah. Kalau makrifat sifatnya namung situ apa? Jais, wenang. Karena Allah itu wenang lakoni ngene, wenang lakoni ngunu wong Allah. Kalau hati sampean sudah ketiadaan selain Allah,
berarti wenang itu terjadi. Lah wong sampel le Pak wonge Pak. Wong fana iku kan wong lali. Wong lali iku wong lali sakliyane Allah maksudnya. Wis gak ro bojone, wis gak ro liyane. Istilah bahasa mungkin disebut majedub ya. Wong jadab, wong gendeng nang Allah bisa dihukumi ta yo? Mboten saged to. Lho, kok medekno ngono ngaji tauhid dadi wong gendeng. Ngeten lho Pak. Gendenge ati menyang Gusti Allah. Sehingga perkara selain Allah difanakno Gusti Allah. Lah iki masane sampai berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, iki urusannya Allah sudah. Kita nggak bisa masuk ke ranah itu ngatur-ngatur mbak sakit. Yes. Nek tak simpulno, syariat itu adalah kendaraan, tumpaan, thariqah adalah sebuah jalan, hakikat adalah tujuan, makrifat adalah sudah sampai pada tujuan. Semuanya membawa karakter sifat masing-masing. Sifatnya sepeda ya mengantar sampean, sifati thariqah jalan untuk menyambungkan sampai tugu tujuan. Jalan itu akan benar manakala ada tujuan iki. Tujuannya ngaji, udah dibimbing sampai tekan mriki berarti sifatnya makrifat. Mana pertanyaan aku kalau sudah di sini sepeda sampean? Mana jalan-jalan sampean? Mana tujuan sampean? Ternyata makrifat iku nyatane hakikat. Nyatane hakikat, nyatane tujuan sampean adalah ngaji. Nyatane hakikat adalah makrifat ini. Saged dipaham Pak? Rada bingung nggih? Wis tetep teng mriku kula ngadong hidayah Allah. Masing ilmu dijelasno sak jelasi kaya apa nek hidayah Allah mbak mboten muncul, mboten mungkin kita akan paham mekaten. Nggih, panitia? Cukup. Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini terkait pesan-pesan baginda Rasul yang sudah Allah jabarkan kanthi luas. Mungkin mudah-mudahan tetap apabila pada saat ini belum ada kefahaman, suatu saat Allah membuka pintu kefahaman di dalam hati kita sehingga menjadi ilmu ingkang manfaah fitini wa dunya wal akhirah. Kulluhum ajmain. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa, yaitu yang mengutamakan ajaran kebatinan. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah atau ma'rifat kepada Allah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa ilmu sejati. Dan ilmu tasawuf atau tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosid benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penerang perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.